Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 76, Markas Besar Gerbang Asura. Kau Huang Xiaolong. Sun Zhang dan Xiong Chu menatap Huang Xiaolong dengan mata yang melebar. Baru 15 hari berada di dalam ruang batu, namun Huang Xiaolong malah tumbuh lebih tinggi. Kulitnya, temperamennya, dan auranya telah berubah drastis. Jika mereka berada di tempat berbeda, tanpa pengamatan yang cermat, mereka benar-benar tidak akan dapat mengenali Xiaolong. Faktanya, ketika Chen Cheng dan dua murid lainnya keluar dari ruang batu mereka benar-benar tidak mengenalinya. Melihat reaksi Sun Zhang dan Xiong Chu, Huang Xiaolong merasa tak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Xiaolong, apa kau baik-baik saja? Sun Zhang menghampirinya dan bertanya dengan penuh perhatian. Perubahan drastis seperti itu dalam 15 hari, semoga saja tidak ada yang salah. Saat ini, Huang Xiaolong dianggap sebagai kesayangan akademi dan kerajaan Luotong. Apa yang bisa terjadi padaku? Huang Xiaolong tersenyum tak berdaya, saat ini, tubuhnya dalam kondisi terbaiknya. Dia bahkan mungkin bisa membunuh binatang iblis kelas 7 dengan satu pukulan. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Sun Zhang dan Xiong Chu diam-diam menghela napas lega. Dengan berakhirnya waktu kultivasi, mereka berdua membawa Huang Xiaolong dan 3 murid lainnya keluar dari lembah api naga, Lukai dan yang lainnya telah pergi 10 hari sebelumnya. Keluar dari lembah api naga, kelompok yang beranggotakan 6 orang itu segera tiba di alun-alun akademi. Chen Cheng, Huang Xiaolong, dan 2 orang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Zhang dan Xiong Chu. Namun saat Xiaolong berbalik dan hendak pergi, Sun Zhang berseru, "Xiaolong, tinggallah sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Huang Xiaolong berhenti sejenak lalu berbalik, dia menatap Sun Zhang dan Xiong Chu. Sun Zhang dan Xiong Chu bertukar pandang kemudian, Sun Zhang mengeluarkan sebuah botol kecil dan berkata, "Ini adalah pil roh 5 tingkat tinggi, minumlah." 5. Pil roh 5 tingkat tinggi. Huang Xiaolong tercengang, lalu matanya berbinar. Juara umum akademi, Chen Cheng dihadiahi 1 spirit dan 5 tingkat tinggi, bahkan di akademi, spirit dan 5 tingkat sulit ditemukan. Tapi, Sun Zhang dan Xiong Chu benar-benar memberinya 1. Xiong Chu terkekeh, berkata, "Benar sekali, ini adalah pil roh 5 tingkat atas. Anggap saja ini sebagai hadiah pribadi kami untukmu. Xiaolong, berlatihlah dengan giat. Kami berdua berharap kamu dapat segera naik ke tingkat ke-7. Huang Xiaolong mengambil botol itu, hatinya merasa senang. Pil roh 5 tingkat tinggi, Dengan ini, kekuatan ibunya dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan dirinya sendiri, dia tidak membutuhkannya. Di wajah Huang Xiaolong ada ekspresi terima kasih kepada Sun Zhang dan Xiong Chu, dan dia berkata, "Jangan khawatir, aku akan berlatih keras dan memanfaatkan waktu untuk menerobos ke tingkat ke-7 sesegera mungkin." Mendengar ini, wajah Sun Zhang dan Xiong Chu berseri-seri. Sun Zhang berkata sambil tersenyum, "Dengan pil roh 4 tingkat tinggi yang kau miliki, ditambah dengan pil ini dan bakatmu, kami yakin dalam waktu setengah tahun kau bisa maju ke puncak tingkat ke-6 akhir, dan dalam waktu 1 tahun, kau pasti bisa menerobos ke tingkat ke-7. Jika kedua orang ini tahu Huang Xiaolong ingin memberikan hadiah juara tahun pertama, pil roh 4 tingkat tinggi, dan pil roh 5 tingkat tinggi ini kepada orang tuanya, apa yang akan mereka pikirkan? Tentu saja, bahkan tanpa kedua pil ini, Xiaolong memperkirakan dia akan berhasil dalam waktu setengah tahun. Beberapa saat kemudian, Xiaolong meninggalkan akademi dan kembali ke istana Tianshuan. Ketika dia sampai di pintu masuk Tianshuan Mansion, Fei Hou, Marshal Hao Tian, dan seorang pria paruh baya sedang menunggu di pintu utama Tianshuan Mansion. Pria paruh baya yang tidak dikenal ini memiliki alis yang tajam dan mata yang dalam dan tidak dapat dipahami, dan sedikit uban di pelipisnya. Dia berdiri di sana seperti pedang yang siap terbang keluar dari sarungnya kapan saja, mampu membalikkan bumi. Marshal Hao Tian dan Fei Hou yang berdiri selangkah di belakangnya, hampir menghilang ke latar belakang. Melihat pria paruh baya ini, Huang Xiaolong sudah bisa menebak identitasnya. Tetua Gerbang Asura, Yuming. Saat Huang Xiaolong muncul, lelaki paruh baya itu menoleh, tatapan matanya tajam bak pisau, memancarkan aura penindasan yang tak terlihat, membuatnya sulit bernapas karena tekanan yang dipancarkannya. Yang mulia. Kegembiraan tampak jelas di wajah Fei Hou dan Marsekal Hao Tian ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Mereka bergegas memperkenalkan Huang Xiaolong kepada pria paruh baya itu, "Tuan, dia adalah Yang Mulia telah kembali." Tatapan mata Yuming tak pelak lagi jatuh pada jari manis kiri Huang Xiaolong yang terdapat cincin Asura. Tiba-tiba, ia gemetar karena gembira, dan semua aura tiraninya lenyap dalam sekejap saat ia melangkah ke arah Huang Xiaolong dan membungkuk memberi hormat. Penatua Gerbang Asura Yuming memberi hormat kepada Yang Berdaulat. Yang Berdaulat tak terkalahkan.
Melihat guru mereka seperti ini, Marsekal Haotian dan Fei Hou segera mengikutinya. Cepat, tolong berdiri. Huang Xiaolong melangkah maju dan membantu mereka bertiga berdiri. Setelah mereka bertiga berdiri, Huang Xiaolong berkata, ayo masuk dan bicara. Beberapa menit kemudian, keempat orang itu tiba di aula utama dan Huang Xiaolong melambaikan tangan untuk mengusir para pengawal istana Marsekal dan kelompok budak boli. Aku dengar dari Marsekal Haotian dan Fei Hou, kalian pergi ke kerajaan Mohe untuk melakukan sesuatu. Setelah semua orang duduk, Huang Xiaolong bertanya pada Yuming. Memang benar, Yang Mulia. Yuming segera berdiri dan menjawab dengan hormat, 3 tahun yang lalu, bawahan ini sedang mencari rumput hidup dan mati untuk alkimia dan kudengar kerajaan Mohe memilikinya, jadi bawahan bergegas ke sana. Huang Xiaolong mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, tujuan utama aku meminta Haotian dan Fei Hou menghubungi kalian adalah untuk menanyakan tentang situasi terkini Gerbang Asura dan lokasi markas besar. Lokasi markas besar Gerbang Asura. Yuming berbicara dengan suara muram, sebenarnya, markas besar Gerbang Asura tidak berada di benua angin salju. Apa? Tidak di benua angin salju? Huang Xiaolong sangat terkejut, dia menoleh untuk melihat Fei Hou dan Haotian dan mendapati bahwa keduanya memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka. Rupanya, tak satu pun dari mereka memikirkan kemungkinan bahwa markas besar Gerbang Asura tidak terletak di benua yang sama. Benar sekali, Yang Mulia. Yuming melanjutkan penjelasannya, markas besar kami dibangun di benua awan bintang. Benua awan bintang. Mata Huang Xiaolong terbuka lebar. Di dunia martial spirit ini, bukankah hanya ada benua angin salju? Mungkinkah ada banyak benua yang berbeda? Martial Haotian dan Fei Hou belum pernah menyebutkan hal ini kepadanya sebelumnya. Dalam dunia roh bela diri ini, ada benua lain selain benua angin salju. Huang Xiaolong mengambil kesempatan untuk mengklarifikasi. Yuming menganggukkan kepalanya, ya, Yang Mulia. Di dunia roh bela diri, ada 3 benua, benua angin salju, benua awan bintang, dan benua 10 arah. Benua awan bintang dan benua 10 arah jauh lebih besar daripada benua angin salju. Markas besar Gerbang Asura kita berada di pusat benua awan bintang, di tempat bernama Zongzu, di puncak gunung Phoenix Langit Surgawi. Benua Starcloud, Zongzu, di puncak gunung Heavenly Phoenix. Huang Xiaolong mengulanginya sekali pada dirinya sendiri. Penguasa ingin pergi ke markas. Pada saat ini, rambut coklat Yuming mengerut erat dan memberanikan diri, jika penguasa berencana untuk pergi ke markas Gerbang Asura, aku khawatir. Takut apa? Huang Xiaolong bertanya. Saya khawatir itu akan berisiko. Yuming berkata, 50 tahun yang lalu, penguasa tua menghilang tiba-tiba. Kepala wilayah utama Chen Tianqi selalu ingin menguasai Gerbang Asura dan melangkah ke posisi penguasa. Namun, Zhao Su, penjaga kiri, dan Zhang Fu, penjaga kanan, dan banyak tetua menentang gagasan itu. Jadi, Gerbang Asura terbagi menjadi 2 faksi karena hal ini. Kepala domain utama Chen Tianqi. Huang Xiaolong menatap Yuming, penuh keraguan. Di bawah penguasa, ada kepala wilayah utama, wakil kiri dan kanan, dan setelah mereka, ada kepala bagian dan tetua. Yuming menjelaskan, sebenarnya, kepala wilayah utama Chen Tianqi adalah kakak senior penguasa. Kakak seniorku. Huang Xiaolong tercengang oleh informasi ini. Yuming mengangguk dan melanjutkan, kepala wilayah utama Chen Tianqi adalah murid yang diterima penguasa tua sekitar 200 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, dia terus mencari berita tentang penguasa tua. Jika penguasa ingin pergi ke markas besar dan diketahui oleh kepala wilayah utama Chen Tianqi, dia pasti akan mencoba membunuhmu untuk merebut cincin Asura sehingga dia bisa mengambil alih posisi penguasa dengan pembenaran.